Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, tentunya masih di Dong Dagi, teman-teman. Baik teman-teman, jadi di video kali ini mari kita bagi ilmu lagi, bagi tip lagi, yaitu kaitan dengan keuntungan memilih benih ikan lele ukuran besar. Apa saja keunggulannya? Yuk langsung saja kita kupas tuntas di video kali ini. Oke, baik teman-teman, jadi benih ikan lele itu adalah salah satu dasar untuk menentukan budidaya ikan lele kita sukses atau tidak. Karena apa? Karena itu adalah hal pokok yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Kita sarankan teman-teman, buat teman-temanku para pembudidaya ikan lele yang pemula khususnya, kalau untuk memilih benih ikan lele, sekali lagi pilihlah benih ikan lele yang sehat-sehat teman-teman, yang pergerakannya sangat lincah dan diyakinkan bahwa tidak terkena penyakit. Sebelum kita beli, kita datang ke lokasi, kita cek dahulu, lalu setelah itu baru kita selesaikan pembayaran dan bisa dikirim di tempat budidaya kita. Tapi sebelum itu teman-teman, ada hal yang perlu kita perhatikan dan ini sangat penting, yaitu belilah benih ikan lele atau beli benih ikan lele yang sudah ukuran besar, minimal ukur 5, jadi 5, 6, 7. Kita sarankan buat teman-temanku para pembudidaya ikan lele di luar sana, ketika kalian memilih benih yang ukuran besar, maka keuntungannya sangat banyak teman-teman. Jadi keuntungan yang pertama itu panen ikan lele akan lebih singkat, jadi kita butuhkan 2 bulan sampai 2 bulan lebih 1 minggu sudah bisa dipanen. Terus keuntungan yang kedua teman-teman, itu pakan ikan lelenya itu tidak perlu pakan kecil kayak ukuran yang lembut itu PF 1000, itu tidak perlu, langsung kita kasih makan pakai men 1 itu sudah bisa teman-teman, dan sudah bisa dimakan oleh ikan lele ukuran yang besar, benih ikan besar. Terus yang ketiga keuntungannya yaitu kita tidak perlu mengayak benih ikan lele tersebut, dikarenakan ukuran sudah besar, maka kita akan melakukan pengayaan tersebut ketika kita lakukan proses pemanenan ikan lele, jadi cuma 1 kali kerja. Nah, kita bedakan, kita bandingkan dengan ukuran benih yang masih kecil, ukur 2 cm, 3 cm, 4 cm. Itu yang pertama sangat riskan dengan kematian, karena bibit yang terlalu kecil itu sangat rawan terserang penyakit atau virus teman-temanku. Jadi buat benih ikan lele itu kalau ukuran kecil itu sangat rentan terhadap penyakit. Yang kedua teman-teman, itu kalau kita pesan benih ikan lele yang terlalu kecil, yang ukur 2, 3, 4 cm, itu pasti kita akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak, karena pakan yang kita perlukan juga ada tambahan lagi PF 800 atau PF 1000. PF 800 itu kalau di tempat kami menyebutnya pakai pelet udang. Kalau PF 1000 itu teman-teman itu ukurannya lebih besar lagi, dan nanti setelah PF 1000 sudah ikan benihnya sudah besar, maka kita menginjak ke LP1. Jadi prosesnya agak lama dan biaya pakannya juga tambah teman-teman. Terus yang ketiga teman-teman, itu kalau kita tebar benih ukur kecil, itu kita harus rajin kaitan dengan melakukan pengayaan agar nanti ikannya tumbuhnya bisa sama atau racak. Kalau kita nanti tidak melakukan pengayaan, itu ikannya ada yang besar-besar dan menyebabkan kanibalisme, dan hasil budidaya tidak akan maksimal dan akan mengalami kebangkrutan teman-teman. Maka dari itu, ketika teman-temanku itu melakukan tebar benih ikan lele yang masih kecil ukur 2 cm, 3 cm, 4 cm, itu harus dilakukan pengayaan minimal 2 kali. Setelah itu kita akan melihat hasilnya, ketika panen ikannya akan bagus dan tumbuh dengan racak atau sama. Jadi itu teman-teman kelebihan dan kekurangan ketika kita tebar benih ikan lele ukur besar atau maupun ukur kecil, semua ada
kekurangan dan kelebihannya. Tinggal teman-temanku nanti disesuaikan aja dengan budgetnya. Dikarenakan apa? Karena kita tebar dengan ukur benih besar itu ya juga harganya pasti mahal dibandingkan dengan benih ukur yang kecil. Jadi itu aja yang menjadikan pertimbangan buat teman-temanku yang kepingin budidaya ikan lele. Tetapi teman-teman, ketika kita semua kalkulasi ini, kalau kita ambil untung mana ketika kita tebar benih lele ukur kecil atau besar. Kalau kita menjawab dari Raja Lele, dari pengalaman kita lebih memilih tebar benih ukur besar. Karena kalau kita tebar benih ukur besar itu insya Allah untuk penyakit atau virus itu bisa cepat beradaptasi benihnya dan jarang sekali terkena virus atau penyakit. Karena ketika ukur besar juga daya tahan tubuhnya itu lebih kuat daripada yang benih yang ukur kecil tadi teman-teman. Tetapi ini kembali lagi kepada teman-temanku semua yang kepingin budidaya ikan lele dan disesuaikan dengan budget yang ada. Gitu aja teman-teman. Ya, cuma itu informasi yang bisa dapat saya bagikan. Semoga info ini bisa menambah wawasan atau pengalaman buat teman-temanku dalam memilih benih ikan lele yang bagus dan menguntungkan, tentunya buat garis besar saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga video-video saya yang saya upload bisa membantu membuat teman-temanku para pembudidaya ikan lele semakin menjadi sukses. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sukses untuk kita semua.